Penerapan kontrak baku pada akad musyarakah. Bank merupakan salah satu institusi yang beroperasi di sektor keuangan dan suatu lembaga yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Serta sebagai lembaga yang berfungsi dalam lalu lintas pembayaran. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system. Ada sistem perbankan yang terdiri dari sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Di Indonesia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah relatif baru, yaitu pada awal 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada 18-19 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai bisnis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sejak tahun 1992, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional. Hal ini dipicu oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang terbaru mengenai perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah dapat menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dengan sektor real yang tercermin dari fungsi pokok bank syariah sebagai penghimpun dana atau funding, penyalur dana atau financing, dan pelayanan jasa atau service. Fungsi penyaluran dana menjadikan bank syariah sebagai media intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dan pihak yang kekurangan dana atau defisit. Dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan melalui bank syariah. Perbankan syariah sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi syariah yang mempunyai spirit keberpihakan pada sektor real, terutama usaha menengah ke bawah atau usaha kecil dan mikro atau UKM. Bank syariah memiliki 3 jenis kelembagaan, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, Bank Umum memiliki unit usaha syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Demi memenuhi kebutuhan akan sistem perbankan syariah dalam perekonomian nasional yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk pengusaha menengah, kecil maupun mikro. Maka sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 11 garing 23 garing PBI garing 2009 dibentuklah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS adalah perbankan yang beroperasi dalam skala mikro dan diperuntukkan untuk usaha kecil dan mikro atau UKM, serta tidak diperkenankan melayani simpanan dalam bentuk rekening giro. BPRS beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun kota madya dengan jangkauan yang terbatas sebagaimana permodalannya yang relatif kecil. Sebagian perbankan di Indonesia masih mengandalkan kredit sebagai pemasukan utama dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satunya adalah BPRS. Istilah kredit yang dimaksud pada perbankan syariah adalah istilah pembiayaan. Penggunaan istilah pembiayaan didasarkan karena pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip yang Islami, yakni mengutamakan
kesepakatan, kejujuran, dan transparansi dengan nasabah. Pembiayaan atau financing dapat diartikan dengan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam BPRS terdapat salah satu produk perbankan syariah, yaitu pembiayaan musyarakah. Karena pembiayaan musyarakah mulai dikenal dengan skim pembiayaan yang cocok untuk investasi kolektif dalam kehidupan ekonomi modern, namun dapat berpotensi besar pula dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah. Karena produk ini melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Besar kecilnya rasio PBN yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan internal dan eksternal, di mana setiap kepentingan tersebut mengarahkan kepada tujuan utama perbankan syariah, yaitu perolehan keuntungan yang pastinya halal menurut syariah dengan tingkat likuiditas yang baik sehingga kepercayaan yang terbangun di masyarakat tetap terjaga. Demi terwujudnya hal ini, maka transaksi pembiayaan harus dibuat secara tertulis sebagaimana di dalam syariah. Islam menganjurkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, sehingga di dalam transaksi pembiayaan dikenal dengan adanya kontrak pembiayaan yang mengatur segala hak dan kewajiban para pihak, baik pihak penyedia dana maupun penerima dana. Kontrak tersebut akan menjadi dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa yang sewaktu-waktu akan terjadi di antara mereka dalam praktik setiap perbankan syariah di Indonesia. Perjanjian pembiayaan yang dibuat baik dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan pada umumnya dibuat dengan bentuk kontrak baku yang sebelumnya telah disiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Biasanya kontrak baku digunakan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis, sehingga isi kontraknya cenderung tidak seimbang atau berat sebelah. Hak-hak bank sebagai penyedia dana lebih banyak daripada kewajiban-kewajibannya, sedangkan di lain pihak yang membutuhkan dana lebih banyak kewajiban-kewajibannya daripada hak-haknya. Kebanyakan klausul baku digunakan dalam perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga pengertiannya dapat dirujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10, yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak kalau pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Penggunaan kontrak baku ini salah satunya digunakan pada pembiayaan musyarakah, di mana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam suatu usaha. Sekian, terima kasih.